warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 13 akan membawakan materi yang berjudul konsekuensi inovasi. Anggota kelompok kami terdiri dari 4 orang anggota. Yang pertama, Kisti Aufa Afifah. Yang kedua, Adila Yuliandawati. Yang ketiga, Nabila Rehana Aji. Dan yang keempat, Nida Khairunisa. Konsekuensi inovasi. Konsekuensi dari inovasi adalah berbagai perubahan pada individu atau sistem sosial sebagai akibat atau akibat dari menerima atau menolak inovasi. Dalam menghadapi suatu inovasi, masyarakat atau sistem sosial dihadapkan pada dua pilihan, antara menerima atau menolak, dan keduanya memiliki dampak tersendiri, baik itu dampak positif atau dampak negatif. Dampak yang dihasilkan dari memilih atau tidaknya suatu inovasi inilah yang disebut dengan konsekuensi inovasi. Konsekuensi atau outcome dari sebuah inovasi sangat penting diperhatikan karena kurangnya perhatian dan data tentang konsekuensi menyebabkan sangat sulitnya untuk menggeneralisasikan konsekuensi dari inovasi. Konsekuensi yang diinginkan merupakan efek fungsional dari inovasi terhadap individu atau sistem sosial, di mana kebalikannya yaitu konsekuensi yang tidak diinginkan adalah efek disfungsional. Contohnya adalah pada kasus mobil salju di Lapps, Finlandia. Awalnya mobil salju tersebut membawa keuntungan atau efek fungsional dengan memberikan pelayanan, dampak positif berupa perjalanan yang lebih singkat karena lebih cepat, dan juga dapat membawa barang dengan jumlah yang cukup banyak. Hal-hal ini tentunya menguntungkan dibandingkan dengan menggunakan rusa. Akan tetapi terdapat efek disfungsional lainnya, yaitu karena penduduknya banyak yang menukar rusa-rusa mereka dengan mobil salju, mereka jadi tidak punya pekerjaan dan menjadi pengangguran, harus disubsidi oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Padahal awalnya mereka bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dengan berjualan daging dan kulit rusa. Yang kedua, konsekuensi langsung dan tidak langsung. Konsekuensi langsung adalah perubahan pada individu atau sistem sosial yang terjadi sebagai respons langsung terhadap suatu inovasi, sementara konsekuensi tidak langsung adalah perubahan pada individu atau sistem sosial yang terjadi sebagai akibat dari konsekuensi langsung suatu inovasi. Contohnya dari konsekuensi langsung dan tidak langsung adalah penggunaan semikonduktor komputer pada chip silikon kecil yang awalnya untuk peralatan rumah tangga, mobil, dan teknologi komunikasi yang bertujuan untuk menghemat energi, seperti pemanas air yang panas hanya saat air panas dibutuhkan, dan mobil yang otomatis mengerem ketika menyalakan selip. Konsekuensi tidak langsungnya yaitu memungkinkan seseorang untuk memanfaatkan bank data yang berisi informasi tentang jadwal pesawat, cuaca, dan berita keuangan, dan untuk melakukan pembelian perbankan dan bahan makanan. Yang ketiga, ada konsekuensi yang diantisipasi dan tidak diantisipasi. Konsekuensi yang diantisipasi adalah perubahan karena inovasi yang ada diakui dan dimaksudkan oleh anggota sistem sosial. Contohnya yaitu keuntungan mobil salju bagi masyarakat Lapps dalam menyediakan transportasi cepat. Namun mereka tidak dapat mengantisipasi konsekuensi laten dari inovasi ini sebagai dampak bencana pada pemeliharaan rusa. Konsekuensi yang tidak diantisipasi adalah perubahan karena inovasi tersebut
tidak dimaksudkan atau tidak dikenali oleh anggota sistem sosial. Contohnya adalah hancurnya rasa hormat terhadap orang yang lebih tua di kalangan Ir-Yoron karena para pendeta memberikan kapak baja kepada siapa saja, sehingga klasifikasi sosial yang ada di Ir-Yoron rusak. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai konsekuensi inovasi terhadap sistem sosial. Menurut Setiadi dan Kohli pada tahun 2013, sistem sosial yaitu merupakan sebuah hubungan antara bagian-bagian yang ada di dalam masyarakat, seperti tindakan atau aktivitas, kelompok-kelompok ataupun lembaga sosial yang saling mempengaruhi. Adapun hubungan atau interaksi antara elemen atau bagian-bagian yang ada di dalam masyarakat akan menghasilkan suatu produk berupa nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku di masyarakat. Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, konsekuensi inovasi merupakan sebuah perubahan atau dampak yang terjadi pada individu atau suatu kelompok atas penerimaan atau pengadopsian ataupun penolakan suatu inovasi. Penerimaan ataupun penolakan inovasi dapat dilakukan oleh suatu kelompok, di mana di dalam kelompok tersebut pasti memiliki sistem sosial tersendiri. Oleh karena itu, konsekuensi inovasi tidak hanya berdampak pada individunya saja, melainkan juga pada sistem sosial yang berlaku dalam kelompok tersebut. Adapun model yang digunakan untuk mempelajari konsekuensi inovasi yaitu dengan membandingkan model konsekuensi inovasi pada penelitian sebelumnya dengan model konsekuensi inovasi baru yang disediakan oleh Mason dan Helter. Adapun perbedaan dari model konsekuensi inovasi pada penelitian sebelumnya dengan model konsekuensi inovasi yang disediakan oleh Mason dan Helter yaitu ada pada variabel dependen utama penelitian sebelumnya yang sekarang sudah berubah menjadi prediktor atau konsekuensi inovasi. Model baru ini berusaha untuk menjelaskan konsekuensi tujuan penelitian yang lebih dekat dengan tujuan sebagian besar inovator, yaitu membawa konsekuensi yang diinginkan, bukan hanya mengadopsi inovasi saja. Adapun sebuah ilustrasi penggunaan model konsekuensi baru yang telah disediakan oleh Mason dan Helter pada tahun 1968 yaitu menentukan variabel terkait dengan inovasi antara petani Oregon, lalu melakukan inovasi bersama dengan variabel lainnya dengan harapan atau konsekuensi meningkatnya produksi pertanian dengan perkiraan 50% variasi dalam produksi pertanian tersebut dan mengemukakan bahwasannya inovasi memberikan kontribusi yang unik dalam meningkatkan hasil pertanian. Harapan atau asumsi itulah yang berpotensi memberikan generalisasi yang dapat diukur dan diprediksi tentang konsekuensi. Karena sebelumnya hanya ada sedikit penelitian yang melakukan investigasi kuantitatif tentang dampak atau konsekuensi inovasi. Kebanyakan penelitian difusi tidak melakukan investigasi lanjut atau analisis keputusan dalam pengadopsian sebuah ide baru atau inovasi, mengabaikan bagaimana pilihan itu diimplementasikan ke dalam tindakan dan dampak atau konsekuensinya. Kemudian adapun alasan mengapa hanya ada sedikit studi tentang konsekuensi, salah satunya yaitu konsekuensi sulit diukur. Seorang inovator seringkali tidak sepenuhnya menyadari konsekuensi yang akan didapatinya dalam pengadopsian sebuah inovasi, karena biasanya mereka hanya mempelajari konsekuensi dari laporan responden saja, yang dapat menyebabkan kesimpulan yang tidak lengkap dan menyesatkan. Terkadang penilaian tentang konsekuensi tidak terlepas dari subjek dan syarat nilai, seperti norma budaya, preferensi pribadi, latar belakang pendidikan, sudut pandang filosofis, dan sejenisnya. Oleh karena itu, mungkin saja seorang peneliti dari suatu budaya merasa kesulitan dalam menilai keinginan inovasi di negara lain secara objektif. Kemudian, kesetaraan dalam konsekuensi inovasi. Seringkali, salah satu cara agen perubahan membentuk konsekuensi inovasi adalah dengan siapa mereka bekerja paling dekat. Jika agen perubahan terhubung dengan orang-orang miskin dan berpendidikan rendah dalam sistem sosial, mereka bukanlah elit sosial ekonomi yang biasanya terjadi,
Dengan cara ini, manfaat dari inovasi yang diperkenalkan akan lebih seimbang. Namun, biasanya agen perubahan memiliki hubungan terbesar dengan status individu yang lebih berpendidikan dalam suatu sistem. Dan oleh karena itu cenderung memperluas kesenjangan sosial ekonomi melalui inovasi yang mereka perkenalkan. Selain aspek konsekuensi inovasi yang tidak diinginkan, langsung tidak langsung, terduga dan tidak terduga, konsekuensi dapat diklasifikasikan dalam istilah apakah mereka meningkatkan atau menurunkan kesetaraan di antara anggota sistem sosial. Kita berbicara di sini terutama tentang konsekuensi inovasi di tingkat sistem, yaitu apakah berbagai sumber seperti pendapatan atau status sosial ekonomi didistribusikan secara lebih atau kurang merata dan bukan di tingkat individu. Divisi inovasi umumnya menyebabkan kesenjangan sosial ekonomi yang lebih luas dalam khalayak. Peningkatan ketidaksetaraan ini terjadi karena 1. Inovator dan pengadopsi awal memiliki sikap yang baik terhadap ide-ide baru, atau dalam arti lain, memiliki sikap yang antusias terhadap ide-ide yang baru dan lebih mungkin untuk secara aktif mencari inovasi. Mereka juga memiliki sumber daya yang tersedia untuk mengadopsi inovasi yang mahal, sementara pengguna yang terlambat tidak. Lalu yang kedua, agen perubahan profesional fokus pada hubungan pelanggan dalam inovator dan pengguna awal, berharap bahwa para pemimpin opini di antara kategori pengguna awal ini kemudian akan meneruskan ide-ide baru yang telah mereka pelajari kepada pengikut mereka. Tetapi, hubungan interpersonal terbesar adalah antara orang-orang yang serupa dalam hal kategori adopsi dan status sosial ekonomi. Jika inovasi umumnya menyeluruh daripada mengambang dalam jaringan komunikasi antar pribadi sistem. Lalu yang terakhir, yang ketiga, yaitu dengan menerapkan inovasi yang relatif lebih cepat daripada yang lain dalam sistem mereka. Inovator dan pengguna pertama kali memperoleh keuntungan yang tidak terduga, sehingga memperlebar kesenjangan sosial ekonomi antara kategori pengguna awal dan pengguna lambat. Jadi, pengguna awal menjadi lebih kaya dan manfaat ekonomi dari pengguna yang terlambat secara komparatif lebih kecil. Dengan demikian, difusi inovasi umumnya menurunkan tingkat kesetaraannya dalam sistem sosial. Namun, tren perlebaran kesenjangan ini tidak harus terjadi jika strategi khusus digunakan untuk menguranginya. Peran inovator dan masyarakat dalam menghadapi konsekuensi inovasi. Terdapat 3 hal keseimbangan yang perlu diperhatikan inovator untuk mempersiapkan konsekuensi inovasi yang terjadi dalam suatu sistem, yaitu yang pertama, keseimbangan stabil terjadi ketika tidak adanya perubahan pada struktur atau fungsi sistem sosial, di mana sistem dan tradisi sepenuhnya terisolasi atau tidak mendapatkan pengaruh dari luar. Lalu yang kedua, keseimbangan dinamis terjadi ketika sistem dapat mengimbangi atau mengatasi perubahan yang terjadi. Dengan kata lain, perubahan terjadi pada satu sistem kesetimbangan yang dinamis, dan sistem dapat beradaptasi dengan adanya perubahan. Lalu yang ketiga, ketidakseimbangan terjadi ketika perubahan terlalu cepat untuk memungkinkan menyesuaikan dengan sistem sosial. Analogi dari kasus tersebut yaitu keadaan lalu lintas yang dipenuhi oleh mobil, yang mengakibatkan kemacetan, tidak ada pergerakan yang berarti. Disorganisasi sosial yang menyertai kesetimbangan menandakan cara yang digunakan kurang tepat dan tidak efisien untuk terjadinya perubahan dalam sistem tersebut. Lalu ada juga strategi yang dapat digunakan untuk mempersempit kesenjangan dalam proses inovasi. Yang pertama, memiliki pengetahuan dan informasi dengan menciptakan kesadaran tentang inovasi sebagai bagian dari kebutuhan. Yang kedua, memiliki akses informasi inovasi melalui rekan. Yang ketiga, memiliki sumber daya yang cukup untuk mengadopsi sebuah inovasi. Seorang inovator hendaknya mempersempit atau setidaknya tidak memperluas kesenjangan sosial ekonomi dalam sistem sosial. Kesimpulan dari materi yang telah kelompok kami jelaskan yaitu inovasi merupakan perubahan baru yang berbeda dari keadaan sebelumnya. Dalam perubahan ini tentu terdapat dampak baik itu positif atau negatif ketika menerima ataupun menolak perubahan tersebut. Hal inilah yang dinamakan konsekuensi inovasi. Konsekuensi inovasi juga
dampak. Penerimaan ataupun penolakan inovasi dapat dilakukan oleh suatu kelompok di mana di dalam kelompok tersebut pasti memiliki sistem sosial tersendiri. Oleh karena itu, konsekuensi inovasi tidak hanya berdampak pada individunya saja,